warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang perkenalan mulainya. Mata acana hapunten teteh dieu ngawaga pembelajaran. Biasana ku ibu naon? Ibu nya ieu di kelas sekolah Petensa, mahasiswa di STRI Dr. Faizal Mutakin. Coba ini terangkeun. Letaknya di Purwakarta, Jalan Baru Maracang. Teh Anissa kawinna di dieu di Cilelang, Cilelang di dieu. Cilelang. Di dieu orang mana di dieu? Purwakarta. Oh eta. Kawin di mana di dieu yang paling penting? Ayah, sama Bapak. Terus saya orang Ciapedes asli di dieu. Ayah, sebenarnya teh sama di dieu. Tara di dieu tuh, tara di Cilelang, tinggalna di Pondok, di Cipulus. Janten tara di dieu, janten terkenal ya sareng dieu orang Cilelang oge. Itunya, belajar perkenalan kami ya. Perkenalkan, kami Abdi Anissa Hamidah, kami di dieu tinggal di Cipulus, kuliah di STRI Dr. Faizal Mutakin. Nah, Teh Anissa, terserah nih mama pada yang manggil teteh ibu telah pengarangin sadayana ya. Nah, di dieu Teh Anissa aya tugas di kampus, namina teh tugas micro teaching, di mana tugas eta teh ngajar ka sekolah-sekolah tingkatan MT, SD, SMP, MTS, aliyah, MA atau sadayana teh. Mau ayeuna teh tugas UAS eta ka SMK. Janten mohon bantuannya sasarangan belajar gitu Pak. Ayeuna di dieu Teh Anissa bade ngajelaskeun tentang Wali Songo atau sekarang teh acan Wali Songo. Terus dijelaskeun? Nah, ayeuna teh Teh Anissa teh bade ngajelaskeun tentang Wali Songo. Coba Wali Songo teh sabaraha? Wali Songo. Wali Songo aya salapan, Wali Songo. Wali Songo aya salapan ya. Dan prambiyangan kosadir. Waktu sampai lagi teh salah tadi kulanya mau sajam ya. Iya, malam hilangnya. Nah, di dieu pilihna aya nu bade ngalanjutkeun ka perguruan tinggi biasa tuh di ditunya di STI Mutakin. Terus pilihna aya nu hoyong atau si SMK bade mondok biasa ka ditunya. Aya abdi maksudna teh sareng teh salsa itu kamu Teh Anissa teh salsa. Mung itu mah ngajarna kamari kelas 8. Kelas 8 11. Oh, kelas 11 kelas 8. Emut ka SMP mah. Asal ada grogi kieu nya ieu teh. Malunya dan lagi nembe belajar gitu kan Teh Anissa mahasiswa, areng belajar sambil Teh Anissa belajar. Kalau nanti Teh Anissa teh nama di TK atau di TSM nya. Anu kamu itu teh? Mungkin sarang sama Rodi. Sarah ya tuh. Izin Safir. Siti Anissa. Siti Wawa. Siti Rohima. Rohima. Putri Suratini. Wina. Yuwanita. Yuli. Jelas ke? Jelas.
Nah, jadi orang teh tadi ngajelaskeun tentang wali songo. Tapi satu acana ka wali songo. Bade ngajelaskeun lah tentang masuknya atau penyebaran Islam ke Nusantara. Biasa diseratnya masalah teh poin-poin pentingnya mari ya saya dibahas dulu. Sok. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada masa awal Islam untuk menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara tersebut didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi An Abdillah bin Amr anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah rawahu Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Eta sabda Rasulullahnya para wali telah merumuskan strategi dakwah atau pendekatan yang sistematis, terutama bagaimana mengenalkan Islam pada masyarakat yang memegang teguh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Nusantara yang sangat tua, kuat dan sangat mapan. Para wali memiliki metode yang sangat bijak dalam memperkenalkan Islam, yaitu tidak dengan serta-merta, tidak juga secara instan, melainkan dengan strategi jangka panjang. Dalam mengembangkan ajaran Islam di Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategi. Anu pertama, jadi wali teh nyebarkeun Islam ke wilayah Nusantara teh anu dengan cara tajrid teh artinya bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Segala sesuatu melalui proses penyelesaian, bahkan sering bertentangan dengan agama Islam. Misalnya tradisi minum tuak, terang ke tuak senawan. Naon coba? Naon tuak naon? Terang ke tuak naon? Ya, minuman laras, minuman. Mau kakumpul mas, sapatos sama tuak ka homer, terang homer. Jadi mengikuti dulu kebiasaannya dengan cara ngumpul, minum tuak, gitu kan. Kepercayaan animisme dan dinamisme, terang ke animisme dan dinamisme tenon. Jadi masih percaya akan hal, jadi iya nate kalau goib. Contoh masih menyembah yang goib, gitu kan. Menyembah tumbuhan, kan kapungkur mah gitunya satu acan aya Islam teh. Maka secara bertahap hal tersebut diuruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian. Jadi melalui proses melalui proses anu tadi kumpul berminum tuak, teraswe masih nyaitakeun budaya-budaya mereka gitu. Para wali menyebarkan Islam teh langsung ngajas jangan gini, begitu gininya mau mawartosan bahwa meureun sapotos sama kieu. Kanggo naon sih beriman ka eta teh gitu. Jadi secara lembut gitu memaksa. Anu kedua, aya adamul haraj, tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan agama Islam dengan mengusik tradisi
tradisi asli masyarakat Nusantara. Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara yang islami. Para wali menyadari betul ciri khas Nusantara yang beragama suku, multi etnis, beragama budaya, dan ragam bahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Oleh karena itu, para wali mensyukuri dengan tidak merusak budaya yang telah mengatasnamakan Islam, namun justru merawatnya, memperkaya serta memperkuat budaya Nusantara agar bisa berdiri sejajar dengan peradaban dunia yang lain. Nah, janten kapungkur oge, jika peninggalan kapungkur mah candi terus alat-alat tradisional anu dibuat ku sanes Islam, ku para wali mah dikembangkeun kanggo naon? Menghargai yang mereka buat. Jadi tidak merusaknya, justru membudidayakannya. Bahkan didikan ka ayeuna bangsa calung pas kitu deui nya terang teu. Ka eta teh di kapungkur. Ayeuna lanjut ka penjelasan sunan. Anu tadi teh sunan teh aya salapahnya. Anu pertama teh namina Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah pemimpin wali songo generasi pertama, tak emut-emut. Jadi sunan anu pertama teh nyaeta Sunan Gresik. Pertama dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, di tanah Jawa. Ia dimakamkan di desa Gaprosukolilo, Gresik. Salah satu metode utama yang digunakan oleh Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam adalah melalui pendidikan. Beliau mendirikan pesantren seperti pesantren Giri Kedaton. Aya nu kantos ziarah dari dia ka salapan makam wali. Walaupun urang teu acan kitunya, teu acan jarah ka wali-waliullah. Ieu we nya di mana hadiah kan osok meureun malam Jumat osok yasinan kan. Nah, ayeuna mah ditambihan deui khususkeun ka wali-wali ya Allah. Beliau mendirikan pesantren seperti pesantren Giri Kedaton, di mana ia mengajarkan agama Islam, pemahaman Al-Quran dan hadis kepada para santri selama berdakwah. Jadi Sunan Gresik ieu teh ngandirikan pesantren di Gresik. Tapi nya pesantren-pesantren anu Islam, Sunan Gresik ieu osok masih berdakwah ke wilayah-wilayah untuk mengajak Islam, orang-orang untuk masuk ke Islam. Yang kedua Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blang-Blangan tahun 1442 Masehi dan meninggal pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Ini masih di Gresiknya Sunan Giri teh. Adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Nusalah jangan masih Sunan Giri. Sunan Giri atau mempunyai nama lain nyaeta Raden Paku. Jadi namina teh nami Sunan Giri teh tapi landihan, terang kelandihan naon? Janten landihan teh panggilan lain. Lamun kalian mah sesama teman gini, contoh ieu namana Bunga, digetos ku kalian teh. Bung gitu gini. Teh teh namina landihan. Raden Paku Prabu Sasmata Sultan Abdul Fakih Raden Ainul. Aya
Paku mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dia kemudian memilih nama Prabu Sasmata digentos deui tidinya teh ti Prabu ti Raden Paku teh jadi Prabu Sasmata. Akan tetapi karena kedudukannya pesantren berada di Giri, jadi Giri teh bukit. Jadi namanya teh Raden Paku teh atau Raden Sasmata teh Sunan Giri, mari dia tinggal di Giri. Dan dapat mengubah karomah nate dapat mengubah pasir menjadi kopi. Kebayang ke pasir didambalkan kopi? Kebayang berubah nate? Kebayang emas dan intan. Kejadiannya saat berdagang ke Kalimantan. Jadi sunan-sunan teh kapungkur mah berdakwah nate melalui perdagangan. Sapatos zaman Rasulullahnya menyebarkan Islam beserta sahabat-sahabatnya sampai berdagang. Ayeuna aya Sunan Bonang. Sejarahnya Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sareng meninggalna 1525 di Pulau Bawean. Aneh-anehnya Jawa mah bahasa teh itu. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bairawan Sastra dengan membangun masjid di tingkat yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di dalamnya yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana serta ajaran Islam. Dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim, beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dakwah Sunan Bonang dimulai di Kediri, Jawa Timur, kemudian pindah ke Demak, Jawa Tengah, di mana ia menjadi imam masjid Demak atas perintah Raden Patah. Raden mah turunan darah biru. Versi lain mengatakan bahwa Sunan Bonang berasal dari tempat tinggalnya di Desa Bonang. Nah, jadi Sunan Raden Maulana Magdum Ibrahim ieu teh mantap dipanggil Sunan Bonang teh karena tempat tinggalnya di Bonang, janten dikenalna Sunan Bonang. Beliau menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur. Tagudikeun ka ayeunanya ilmu fikih kitunya ku istri ku pamegat ka angge dikeun ka ayeuna teh berkembang kitu teh Islam teh berkembang tina ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, benten-benten kan nya ilmu teh nya. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Berantas. Tempatnya di Desa Singkal. Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri. Jadi baheula mah masih Raden. Ayeuna Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Diperkirakan mah berarti aya perang meninggalna kapan? Jadi dikira-kirakan janten 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya dan dia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Meninggalnya pada tahun 1522 di Kecamatan Paciran. Nah, Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim. Jadi aslinya Sunan Derajat namanya Raden Hashim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra Syarifuddin. Hebatnya
teh usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial serta gotong royong. Ayeuna Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tempat kelahirannya pada 1450 di mana di Tuban dan meninggal pada tahun 1513 Masehi di Kalidagu. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasehat keraton, seniman dan arsitek yang diulung. Jadi Sunan Kalijaga mah kelebihan menjadi seniman atau arsitektur kelebihan yang diulung. Dia sangat toleran pada budaya lokal. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kami dugikan Sunan Kalijaga masih di Pulau Jawa. Selain itu, selain menjadi ulama, dia juga menjadi penasehat keraton, seniman, dan arsitek yang diulung. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kebudayaan. Dalam berdakwah, beliau kebudayaan masyarakat seperti wayang kulit, wayang kulit. Hari teh awal nate ti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga teh nami asli teh saha? Sunan saha? Sunan Nah, aslinya namanya Sunan Bonang. Pada saat gurunya Sunan Bonang menancapkan tongkat di pinggir kali, ia meminta Raden Syahid menjaga tongkatnya hingga 3 tahun lamanya. Setelah itu, Raden Syahid dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya menjadi Kali Jogo, Sunan Kali Jogo. Kalau bahasa Jawa, kurang mah biasanya Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasehat keraton anu tadi tos dicarioskeunnya. Ayeuna ditos ka Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Syahid. Jadi Sunan Muria teh asli nama Umar Syahid. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan meninggal pada tahun 1551 Hijriah Masehi di Kecamatan Gawe. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu namanya Gunung Muria. Dirinya berkembang jadi dinamanya Sunan Muria. Ayeuna Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah ulama panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar As-Shadiq. Ayeuna Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Syahid Al-Kamil. Adalah seorang wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah. Jadi dinamian teh jadi Syarif Hidayatullahnya gelar nama ayahnya. Eta Sunan Gunung Jati. Yes. Atau sangat saya. Nah, ayeuna urang cara mengingat supados gampilnya. Urang nyanyi. Suka nyanyi teh di dieu? Suka. Kamu bukan lain.
Terang tuh kalau dia. Terang tuh. Coba anu terang sarang. Terang tuh. Jadi ngapal geretek nya kan tadi Sunan Gresik nyaeta nang yasinan mau bana. Sok atuh serat. Serat. Oh nyarana HP nya. Saya mau video Coba kalian punya HP? Punya. Nah, ini buka HP-nya yang kuat ke? Ada artinya maknya anak muda tergaduh kuota. Tak, bos. Suara nak, alinnya. Kamu? Kenapa dia sehat? Dia kalian yang nyanyinya. Muhammad yakin Rabbana maulana
Ayeuna kelebihan-kelebihanna. Sunan Geusi keluarga ilmu, dagangi. Jadi ahli dina ilmu berdagang maksud adanya. Karena tadi mahnya dijelaskeun ti lahirna meninggalna disingkurang ieu diperintah deui. Ilmu dagangna Sunan Ampel dina filsafat moh limone. Naon filsafat moh limone teh? Aya artina moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengisap candu obat-obatan, moh madon tidak berzina. Tah teh jadi moh lima dina kagorengan menghindari tina kagorengan eta. Sunan Giri tembang gelarane terang teu tembangannya kan ingat HP cari tembangan naon. Nanti aja videonya aya gambar. Nah, ayeuna Sunan Bona musisi gemelange terang teu lagu gemelang pas itunya gamelangan. Sunan Raja kepalit pitune. Naon kepalit pituna teh? Anu padi teh diberi tongkat oleh diberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada. Jadi dia mah lebihnya memberi kepalit itu nanti memberi. Sunan Kalijaga wayang alhamdulillah berkembang bikin ka ayeuna gemelang oge nya berkembang di ka ayeuna. Eta karumahan. Sunan Muria nemu tradisine. Jadi karena tradisi teh menjaga tradisi. Sunan Kudus gede toleransinya. Jadi Sunan Kudus di dieu teh anu ageung toleransinya bade ka sahawe oge ageung toleransi. Sunan Gunung Jati karena politik. Sunan Gunung Jati mah eta teh karena politik. Itu pamintan ayeuna aya waktunya 1000 ge bios. Tapi ayeuna mah udah sangem badi ngisi kanggo penilaianna. Tapi di kelompok sih. Jadi kan ada yang kan pegang HP atau untuk pedang dari tina buku gitu ya. Jadi ku teh bisa dikasihan mediana untuk mencari teh HP. Jika dibagi 4 kelompok badai kumaha ieu aku saja iya kan neng tadi atuh neng di berkuaman neng tadi ini jangan dia hiji genepan itu 2 5an palingannya terus iya neng tadi ngajeng ngomong besok tuh ada itu tuh jantan mencari arti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia saat ini. Ini ya itu aja. Ya, gimana tadi kelompok hiji tulis heula mencari sok tulis sampai dia mau kelompok hijinya ya hiji 2 kilo kopak anu kan hiji mencari sejarah masuknya agama Islam di Indonesia bukan mangga
Nah, terus perhatikan lagi ya. Satu acara waktunya ya kan asal terburu-buru mati waktu asal sedih gitu dia sangat cari satu jam ya diri jadi saja komentar sangat cari satu jam ya diri jadi saja komentar gitu kayaknya kesadaran kampungnya kapunten ngaganggu wakosna hatur nuhun pasadayana